Perkenalkan, namaku Doni. Usiaku sekarang 25 tahun. Aku lulusan sebuah universitas swasta di kotaku, jurusan ekonomi. Sebenarnya dulu aku tidak ingin melanjutkan kuliah karena aku dari keluarga yang sederhana. Aku kasihan pada kedua orang tuaku yang harus mencarikan biayanya. Tapi malah mereka berdualah yang mendorongku untuk melanjutkan kuliah. Mereka berjanji akan sekuat tenaga untuk mencari biaya kuliahnya. Karena mereka menginginkan anaknya untuk menjadi orang sukses, tidak seperti mereka yang harus menjadi seorang buruh harian lepas. Singkat cerita, aku pun lulus kuliah. Namun masalah datang lagi. Aku pikir dengan kuliah akan gampang untuk mencari pekerjaan. Tapi nyatanya sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Sudah berpuluh-puluh lamaran aku ajukan, tapi semua mental dan menolaknya. Namun dengan usahaku yang gigih, akhirnya aku dapat pekerjaan juga. Walau di bank kecil dan sebagai penagih hutang atau debt collector. Tak terasa, sudah 2 tahun lebih aku bekerja di bank itu. Kali ini aku akan bercerita tentang pengalamanku yang bertemu dengan orang yang ingin pinjam uang. Dia wanita, kira-kira usianya 35 tahunan. Wajahnya tidak terlalu cantik, cuman wanita ini sudah 2 kali pinjam uang, belum dikasih juga karena belum dapat persetujuan dari kantor. Aku selalu bilang kepadanya untuk bersabar karena belum ada pencairan buat peminjam baru. Akhirnya pinjamannya sudah bisa dicairkan. Dan keesokan harinya aku kasih uang itu sama wanita yang mau pinjam uang itu. Dan uang itu diambil. Dia pinjam 700.000, tapi tagihannya setiap hari. Seharinya 35.000 ya, bayarnya mulai besok, kataku. Iya mas, jawabnya singkat. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu bayarnya lancar. Tapi setelah itu tagihannya mulai macet karena katanya dia tidak punya uang. Terus bagaimana kalau nggak bisa bayar? Minta sama suami dong, tolong diusahakan ya, karena aku sudah dapat teguran dari kantor, tegasku. Suamiku tidak tahu kalau aku pinjam uang mas, jawabnya. Nah terus gimana ini? Masa cuman bayar seminggu doang? Ujarku lagi. Ya kalau nggak ada mau gimana lagi mas? Jawabnya. Ya sudah, usahakan saja ya. Besok sudah harus ada karena perjanjiannya dibayar setiap hari. Setiap hari aku tagih tidak ada terus. Sudah jatuh tempo, seharusnya hari ini sudah lunas. Tapi 1 bulan belum dibayar juga. Karena tidak bisa bayar, dia menawarkan sesuatu padaku. Bagaimana kalau aku bayar dengan ini saja mas? Aku pun jadi pusing dibuatnya. Kenapa harus bayar pakai itu mbak? Tanyaku. Karena aku tidak bisa bayar pakai uang, gimana? Mau nggak? Kalau mau masuk aja. Kalau nggak mau ya tunggu aja sampai aku bisa bayar. Takutnya nanti kebiasaan pinjam uang gak bisa bayar, malah bayar pakai itu. Bukan begitu mas, aku nawarin itu karena aku jarang dapat jatah dari suami. Suamiku sibuk dengan istri keduanya. Suamiku datang ke sini kalau ada waktu, ujarnya. Siapa suruh mau diduakan, jawabku. Mau gimana lagi mas? Dia menikah lagi tanpa sepengetahuanku.
Awalnya aku tidak percaya, tapi wanita itu lalu menunjukkan buku nikahnya. Aku pun menyarankan kepadanya, mending kamu pisah sama suami kamu, karena percuma kalau kamu jarang dapat nafkah dan jatah. Kalau aku pisah, aku jadi janda dong. Mending jadi janda daripada punya suami kayak gitu, gak bisa menyenangkan istrinya. Masnya sudah punya istri belum? Belum lah, masih jomblo. Kalau masih jomblo berarti bebas dong. Ya sudah mas, masuk aja, jangan di luar terus. Masuk kemana emang? Ke dalam rumah mas, aku ingin curhat sama mas. Terpaksa aku masuk ke dalam rumahnya. Aku dibuatkan susu sama wanita itu karena kopinya sedang habis. Jadi gimana mas? Mau nggak sama tawaranku tadi? Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung menerima tawarannya. Kami berdua pun melakukannya. Setelah itu, aku memintanya untuk menceraikan suaminya. Dan dia pun setuju dengan permintaanku. Setelah dia selesai mengurus perceraian dengan suaminya, aku dan wanita itu pun malah resmi menikah dan menjadi pasangan yang sah. Acara pernikahan diadakan sederhana sekali. Kami berpikir yang penting sah secara agama dan negara. Setelah menikah, dia kuajak ikut tinggal denganku di rumah kecilku yang nyaman dan bersih. Aku sendiri bahagia karena akhirnya aku bisa menikah, walaupun pernikahan ini diadakan secara sederhana. Terkadang aku suka berpikir dan bingung sendiri, kenapa aku bisa menikah dengan konsumenku sendiri. Tapi memang yang namanya jodoh tidak ada yang tahu. Semua sudah digariskan yang maha kuasa. Tak terasa setahun sudah kita menikah. Dan kebahagiaan kita bertambah karena kita dikaruniai seorang anak-anak yang ganteng dan lucu.